Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prima, bertemu dengan kami di sini KSPPS Prima Arta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produk baru KSPPS Prima Arta yang baru saja di-launching beberapa waktu lalu bersamaan dengan ulang tahun KSPPS Prima Arta yang ke-22. Produk itu adalah produk pembiayaan emas. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di sini beliau Bapak Abdul Latif MM sebagai Direktur KSPPS Prima Arta dan juga Kiai Muhammad Hadanallah sebagai Dewan Pengawas Syariah KSPPS Prima Arta. Assalamualaikum Pak Latif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus Hadan. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk bersama kami di sini dalam podcast kali ini. Dan Sobat Prima, kali ini ataupun pada kesempatan saat ini, emas saat ini sedang menjadi primadona karena emas bisa menjadi investasi yang bisa diandalkan untuk masa depan. Dan KSPPS Prima Arta mengambil ini sebagai peluang dan juga kesempatan bagi Sobat Prima untuk dapat ikut memiliki tanpa harus kesulitan. Mungkin memang ada beberapa pandangan-pandangan ataupun perlu ada penjelasan-penjelasan mengenai produk pembiayaan emas ini. Untuk itu kami persilahkan Bapak Abdul Latif, mungkin dari dari produk Prima Arta ini berupa pembiayaan emas ini seperti apa? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Dia. Ini tentang emas ya. Emas itu sebetulnya ya untuk dikatakan sebagai investasi itu bagi sebagian orang konon tidak tepat gitu. Karena fungsi emas itu sebetulnya lebih cenderung kepada melindungi nilai ya, melindungi nilai harta. Tapi pada faktanya kalau kita membandingkan 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang itu harga emas itu mungkin bisa sampai 3 kali lipat. Nah, sehingga ini mungkin orang melihat itu sebagai investasi. Nah, secara umum kami di Prima Arta ini betul tadi disampaikan di depan bahwa kami kemarin launching itu di tanggal 9 Juni kami launching produk pembiayaan emas. Artinya apa? Orang sekarang ini bisa hunting atau membeli emas. Mungkin sekarang yang banyak itu adalah emas batangan. Karena kalau emas perhiasan kurang menarik secara investasinya sebetulnya. Karena nilai jualnya masih akan lebih bagus di emas batangan. Pada satu sisi, pada saat nanti orang itu butuh fresh money, emas itu akan menjadi alternatif untuk fresh money tanpa menjual, yaitu melalui digadaikan. Nah, kami menawarkan pembiayaan emas dengan biaya atau cicilan yang sangat-sangat ringan sekali. Bisa mulai dari 50.000. Sampai berapa? Untuk sementara ini ketentuan di kami sih maksimal untuk sementara ini bisa sampai 50 gram atau setengah ons. Itu sih kalau mengenai mungkin mengenai prosedurnya sangat ringan sekali, sangat mudah sekali. Datang ke kantor bawa uang muka. Sekarang ada promonya adalah DP-nya 10% dari harga emas yang rencana dibeli, kemudian nanti tinggal angsurannya menyesuaikan kemampuannya. Itu. Kemudian promo yang lain ini juga promonya juga rendah sekali margin kita, margin murabahah ini dengan akad murabahah. Lah mungkin nanti terkait dengan murabahahnya secara syariahnya, mungkin terkait emas itu secara syariah, mungkin nanti beliau lebih berkompeten Gus Hadan nanti untuk menjawabnya. Itu mungkin untuk awal. Terima kasih Pak Latif. Ini cukup menarik ya Sobat Prima karena nilai 50.000 saat ini saya kira kita bersama rasakan kayak jajan aja gitu ya Pak ya. Jajan aja 50.000 tapi nggak kerasa nanti udah dapat emas batangan kayak gitu. Dan mungkin mohon dari Gus Hadan, monggo Gus, dari aspek syariah seperti apa? Karena mungkin banyak orang menganggap bahwa pembiayaan emas itu nggak boleh seperti itu. Dan mungkin dasar-dasarnya seperti apa? Monggo Gus. Ya. Pembiayaan emas ini sudah sesuai dengan fatwa DSN, yakni fatwa nomor 77 tahun 2010. Memang sebagian orang itu menganggapnya sebagai jual beli yang tentunya kan
jual belinya tidak kontan, atau emas itu adalah jual beli atau barang yang bersifat ribawi. Nah ini sehingga ketika barang ribawi, kita tahu, kita secara hukum fikih barang ribawi itu jual belinya itu persyaratannya sangat ketat, yakni harus diantaranya tidak boleh diangsur atau tidak boleh ditempo, harus kontan, kemudian ya harus kontan, tidak boleh ditempo. Nah bagaimana ini, padahal prima arta menjualnya kan secara angsuran. Nah itu di fatwa DSN nomor 77 tahun 2010 dijelaskan bahwa selama emas itu tidak resmi sebagai uang, maka dia tidak ubahnya seperti halnya barang-barang biasa, artinya bukan sebagai mata uang atau alat tukar begitu. Ya, jadi sudah menjadi barang biasa atau silah yang mana boleh dijual belikan secara cash maupun secara tempo. Karena dia sudah tidak menjadi barang ribawi lagi, karena ilat ribanya itu adalah sebagai nakdiyah atau dia sebagai uang. Sementara uang kita sekarang kan tidak pakai emas maupun perak, tapi melainkan pakai uang kertas, sehingga dia sudah tidak resmi sebagai barang ribawi. Begitu, Mbak. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Memang banyak di luar itu mungkin sering bertanya-tanya gitu, kalau perhiasan atau emas itu sebenarnya bisa enggak sih gitu. Tapi kembali mungkin dari nanti mungkin lebih jauh ya Gus, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Sebelumnya dari Prima Arta Pak Latif, di Prima Arta ini kan sudah berani gitu ya, mungkin memang di lembaga lain koperasi-koperasi belum marak hal-hal yang seperti ini gitu, di emas bisa di ini gitu. Ini sangat-sangat luar biasa sekali Prima Arta bisa mengambil kesempatan ini gitu. Dan mungkin secara prosedur tadi sudah disampaikan ya, secara singkatnya. Tapi apakah bolehkah nanti ketika ada anggota yang kemudian membeli secara cash atau kemudian terus melunasi sebelum waktunya, seperti itu? Mungkin situ, Pak. Jadi karena ini sifatnya adalah angsuran ya, orang membeli emas dengan cara angsuran atau bahasa orang umumnya dengan cicilan begitu, tentu boleh ketika mau dilunasi di awal ya. Walaupun kita secara akad murabahah, jadi mungkin dalam lembaga keuangan syariah begitu kan ada beberapa produk ya di lembaga keuangan syariah itu. Kalau bank tidak melakukan jual beli, tetapi kalau bank syariah atau lembaga keuangan syariah termasuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah punya produk atau akad yang disebut akad murabahah, itu adalah jual beli. Dan tentu sebagai lembaga keuangan lazimnya memang menjual belikan barang secara non tunai atau secara angsuran atau secara tempo. Nah, dalam angsuran ini justru disinilah menurut kami ya, dan sehingga kami berinovasi ini menawarkan sebuah produk baru. Justru disinilah menariknya. Kenapa? Karena begini, ketika kita mengumpulkan uang untuk membeli emas secara tunai pada saat ini, katakanlah kemampuan kita itu menyisihkan uang 100.000, maka kita butuh waktu 9 bulan yang lalu harus mengumpulkan uang 100.000. Uang 100.000 ditaruh di mana? Di dompet. Anaknya nanti ada bakul ondol-ondol, tulit-tulit, ada bakul bakso, ding-ding-ding. Anaknya minta dibelikan. Ambillah uang itu. Nanti ada ini, istrinya di arisan nanti ada presentasi kompor, nanti beli kompor. Uangnya nggak terkumpul-kumpul. Beda kalau kita membeli emas secara cicilan, secara angsuran, kita dalam tanda kutip seperti dipaksa harus kuat untuk menabung. Ya itu ketika nanti itu itu uniknya di situ ya, menariknya di situ. Baik Pak, iya memang menarik ya. Tapi apakah nggak rugi Pak? Apakah tidak rugi ketika dengan sistem pembiayaan seperti ini? Mungkin itu karena dikaitkan dengan margin begitu ya. Kami sebagai lembaga keuangan syariah yang menjual belikan emas, kami beli kemudian kami jual, tentu ada keuntungan. Keuntungan itu ribhun dalam bahasa Arabnya, maka disebut akadnya murabahah gitu. Nah, kalau perspektif rugi kita bisa bandingkan dengan banyak hal. Yang pertama gitu, kalau kita menghitung secara kita sekarang beli emas katakanlah di harga 900.000,
Misalkan kemudian emas yang seharga 900.000 tadi, kemudian Primarta menjual katakanlah seharga 1,1 begitu kan, kami ambil untung 200.000 karena ini dicicil dalam waktu mungkin sampai 1,5 tahun atau 2 tahun begitu. Rugi tidak? Insya Allah tidak rugi. Kenapa? Harga emas itu kenaikannya luar biasa. Oke. Coba, Iya. 10 tahun yang lalu harga emas per gram berapa? 300, 350. Sekarang berapa? Hampir 900. Malah Wah, kan 900 900 sudah. lebih. Kemarin tanggal 2 Juni itu 920. Berapa itu? Hampir 3 kali lipat. Itu satu. Yang kedua, ini saya alasan kenapa tidak rugi ya. Yang kedua, kita membeli emas itu seperti dalam tanda kutip membeli kesempatan. Kenapa? Karena dengan kita pembiayaan emas, kita akan dipaksa menyisihkan uang kita karena kita punya tanggung jawab untuk membayar setiap bulan. Sehingga kita akan menahan uang kita. Pengen ngopi nanti dulu. Pengen jajan ini nanti dulu. Pengen beli ini itu nanti dulu. Ini selesai dulu. Syukur itu dikumpulkan sehingga tidak perlu sampai selesai. Oke. Tidak perlu sampai selesai. Ada uang lunasi. Terus nanti terkumpul uang sedikit buat DP, beli lagi secara angsuran. Nanti ada uang lagi, beli lagi. Nanti lama-lama emasnya itu banyak lah. Baik, cukup menarik ya, sangat-sangat menarik malah karena ringan ya, karena ringan dan mungkin kelebihannya Pak, kelebihan pembiayaan emas ini di SPPS Primarta. Mungkin tadi salah satunya memang ketika punya uang langsung bisa diambil sehingga emas bisa kita bawa pulang. Yang lainnya gimana Pak? Ada kelebihan lainnya? Ya, kelebihan lainnya adalah kalau secara proses ya, orang datang ke kantor, kemudian kita tidak ada survei, tidak ada analisa ini itu gitu. Kalau dia sudah menjadi anggota ya berarti dia cukup mengajukan saja mau beli emasnya yang apa begitu kan. Okay. Dan kita sudah bekerja sama dengan toko emas. Oh iya. Iya, memang ini nanti mohon pandangan dari Dewan Syariah ini terkait dengan mekanisme jual belinya ini. Yeah. Tapi kita itu sudah menyusun itu sudah cukup lama berdiskusi dengan beliau. Tapi biar beliau langsung saja yang menjelaskan gitu. Kami prosesnya, mekanismenya begini. Ini terkait dengan prosedur. Ini tadi kalau saya menekankan prosesnya mudah, itu kan kelebihannya kan. Nah sekarang prosesnya mudah, tapi persoalannya bagi orang yang paham tentang syariahnya, nanti bagaimana mekanisme jual belinya, gitu kan. Nah prinsipnya adalah yang kami jual adalah emas yang sudah kami miliki. Oh iya. Ya, karena apa? Karena kami bekerja sama dengan toko emas, kami calling harganya berapa, kemudian kami transfer ke toko emas itu atau kami masukkan ke rekeningnya toko emas itu atau ke rekening tabungan itu sehingga pada sore hari memang kita ngambilnya hanya satu hari itu hanya satu kali, jadi mungkin biar berkumpul berapa orang gitu, kemudian kita ambil. Nah besoknya anggota itu sudah bisa lihat emasnya. Oke, demikian Sobat Prima, sepertinya memang sangat-sangat mudah dan menarik. Dari dibalik kemudahannya ini, mungkin kan memang yang namanya pembiayaan ya Pak, tentu tidak luput dari kemungkinan adanya macet ataupun angsuran yang tidak masuk gitu. Jadi ini gimana? Mungkin nanti juga kami mohon dari Gus Hadan ini mengenai tadi prosesnya secara syariah dan juga penyelesaiannya Pak ketika memang nanti pembiayaan ini bermasalah. Ya, yang pertama begini, kalau orang mau pembiayaan itu jangan takut macet, yakinlah bahwa kita itu mampu. Maka kita harus meyakini memelihara keyakinan bahwa kita insya Allah kita itu mampu. Ya tentunya kita harusnya berhitung. Kalau kemampuan saya dalam 1 bulan kok 100.000 itu nanti dalam waktu sekian bulan itu saya bisa belinya emasnya kok 3 gram, 2 gram ya berarti saya ambil yang 2 gram. Tapi kalau kemampuan saya daripada saya ini menggunakan uangnya boros nggak jelas gitu, saya bisa menyisihkan uang 500.000 kenapa tidak langsung ambil yang 25 gram begitu kan. Nah sehingga kalau misalkan nanti terpaksanya macet bagaimana? Kami tentu ada kelonggaran, masih ada kelonggaran ya. Ya kalau bisa tidak lebih dari 2 kali lah yang namanya macet tertunda gitu ya. Baik. Ya kalau sampai lebih dari 2 kali memang kesepakatan kita ya emasnya dijual. Emasnya kami beli. Ya kan? Kami beli. Itu. Kami beli kemudian di situ kalau sudah banyak angsuran nanti kalau itu ada sisanya ya kita kembalikan. Ya kami beli, kami fair, beli sesuai dengan harga pasar. Baik.
Ya, baik Pak Latif. Nah, ini Gus Hadan mungkin cukup menarik ya karena mengenai penjualan ya, ketika mungkin tadi dibeli oleh Prima Arta ngoten Dari nggih Pak. toko emas begitu. Dari toko emas nggih. Itu seperti apa Gus? Dan juga konsekuensi atau pandangan secara syariah ketika nanti ini barang anggota itu tidak sesuai dengan yang seharusnya jadwalnya, terus kemudian di Prima Arta membeli dan sebagainya, itu secara syariah pripun? Monggo. Yang pertama mengenai proses jual beli murabahahnya. Kita tahu yang namanya murabahah itu jual beli yang di situ ada satu rukun yang berbeda dengan jual beli biasa, yakni menyatakan atau menjelaskan ribah atau keuntungan. Nah, sehingga disebut dengan murabahah. Ini jual beli dengan menegaskan keuntungannya atau menegaskan harga belinya sehingga tahu ini keuntungannya berapa. Itu harus ini ya Gus, harus memang jelas di depan Iya, gitu ya. kalau memang murabahah memang seperti itu. Baik. Kalau jual beli biasa itu biasa disebutkan musawamah. Nah, jadi prosesnya seperti yang dijelaskan Pak Direktur tadi, bahwasanya Prima Arta ini membeli barang yakni emas dari toko emas, kemudian dijual kepada anggota. Nah, anggota tahu ini harganya berapa, terus kemudian margin atau keuntungan atau ribah yang diambil oleh Prima Arta ini berapa, ini mereka tahu. Nah, itu namanya jual beli murabahah. Nah, Terbuka seperti itu ya. Terbuka. Nah, sehingga ini jual beli yang yang terbuka enak kan. Jadi mereka tahu Belinya berapa, kita jual berapa, mau diangsur berapa kali itu udah jelas dari depan ya Gus. ya, betul. Kemudian memang salah satu yang harus kita garis bawahi dalam murabahah, kita itu harus menjual barang yang memang sudah menjadi milik kita, sudah ada barangnya. Ya, betul yang disampaikan tadi, sebelum kita menjual ke anggota, kita sudah beli dulu. Nah, itu baru barang sudah ada, baru kita akadkan. Oh, iya. Sehingga tidak menjual barang yang belum kita miliki. Jadi milik Prima Arta. Ya, belum jadi sudah dimiliki Prima Arta, bahkan barangnya sudah sampai, baru dijual kepada anggota. Soal penyelesaian tadi, misalkan andai kata kreditnya macet. Iya, mungkin secara umum kan ada yang menyampaikan lelang dan sebagainya gitu. Itu di fatwanya juga sudah dijelaskan soal penyelesaian kredit macet murabahah, yakni dengan cara akad baru atau diakati ulang, yakni dengan cara dibeli. Jadi barang yang dibeli oleh anggota kita beli lagi, dibeli oleh Prima Arta dengan harga. Nah, kemudian kekurangannya yaitu ditutup dari jual beli itu tadi Nah, ketika sisa ya menjadi haknya anggota. Nah, itu cara, dan itu diperkenankan. Oke, pertemuan Gus. Ini berarti juga dari Prima Arta nantinya juga akan terbuka ya Pak mengenai hal ini. Iya, kita terbuka dan memang kan akadnya tertulis dan juga lisan ya. Akad tertulis juga lisan. Sehingga kuatlah secara fikihnya kita penuhi, unsur fikihnya kita penuhi, tetapi unsur keterbukaan, unsur fairness gitu, saling terbuka, saling tahu juga kita jelaskan di awal. Baik. Mungkin tadi nyambung lagi yang tadi di depan Pak. Kan ketika anggota sudah mempunyai rezeki terus kemudian bisa menutup seperti itu kan tentunya akan ada apakah ada potongan margin dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Iya, ada sangat baik saya pikir ini pertanyaan ini. Jika sebetulnya seperti ini, saya katakan kalau orang pembiayaan emas mau melalui Prima Arta itu sebenarnya tadi saya sebutkan di awal itu membeli kesempatan membeli emas di harga yang kita tahu sekarang ini naik, tapi pada hari-hari ini itu ada penurunan, walaupun ini 2 hari ini mungkin kayaknya naik lagi ya seperti itu. Tetapi insya Allah dari fakta dan data yang ada itu 10 tahun yang lalu itu berapa harga emas, sehingga kita insya Allah akan banyak dapat keuntungan kalau kita beli emas. Lalu kalau itu nanti kemudian mau dilunasi di awal, tentu ada potongan. Potongannya dari mana? Ya potongannya dari margin yang diberikan itu. Sebenarnya margin itu kan sudah menjadi hak kami.
ya kan? Tapi karena ini dilunasi di awal, nanti kita berikan potongan itu, ada potongannya. Nah, itu tambahan keuntungan ya Pak, Tambahan pembiayaan keuntungan. emas Mohon maaf, di mungkin Primata. di tempat lain ada mekanisme kredit di bank umum ataupun di koperasi lain itu yang harus membayar, mohon maaf itu konvensional istilahnya bunga gitu ya, bunga harus sampai jatuh tempo, Sampai terakhir, sampai terhitung sampai terakhir, atau pakai sistem anuitas Iya. yang ternyata kalau dihitung dibayar di pokoknya itu di depan hanya sedikit tapi banyak bunganya, sehingga pada waktu melunasi itu wah masih gede. Baik. Di kami tidak seperti itu. Alhamdulillah. Dari sisi syariah bagaimana Gus mengenai pengembalian margin ini? Ya. Ini di fatwa DSN juga dijelaskan bahwasanya potongan margin karena keseriusan atau karena ketepatan waktu atau bahkan dilunasi sebelum jatuh tempo ini diperkenankan sepanjang tidak diperjanjikan di awal. Jadi tidak ada perjanjian atau diakadkan di awal bahwa nanti kalau jenengan bisa melunasi sekian di waktu yang sekian maka akan ada potongan. Karena ketika itu dijanjikan diakadkan menjadi tidak jelas. Salah satu syarat akad itu adalah kejelasan. Nah, ketika nanti kalau ada ini kan jadi nggak jelas sanggupnya itu mau berapa lama. Nah, kita tahu bahwa boleh kita itu menentukan harga itu dari lama dan tidaknya masa angsuran itu kan diperkenankan. Nah, ketika kemudian tidak jelas seperti itu, nanti kalau sekian, nanti harganya sekian, nanti kalau jenengan bisa melunasi sebelumnya nanti akan ada potongan, artinya harganya menjadi tidak pasti. Nah, itu ketidakjelasan ini tidak diperbolehkan dalam akad. Sehingga itu tidak perlu diakadkan di depan. Tidak perlu diperjanjikan, tapi diperbolehkan sebagai bentuk apresiasi berhubung jenengan itu tertib atau bahkan membayarnya malah justru sebelum jatuh tempo sudah dilunasi, maka itu diperkenankan. Banyak sekali keuntungannya ya. Ini baru keuntungan dari satu sisi. Sebetulnya keuntungan yang lain banyak. Coba kita kalau mau kaitkan dengan hal-hal lain gitu ya. Misalkan emas mau kita bandingkan dengan tabungan. Betul. Emas kalau kita kaitkan dengan tabungan, mungkin pemirsa atau penonton dari podcast kita ini bisa menghitung berapa sih kalau orang nabung di satu bank itu imbal hasilnya atau keuntungannya didapatkan, belum lagi mungkin nanti akan ada potongan administrasi dan lain-lain. Iya, terkadang malah ada tabungan kemudian bagi hasilnya atau bonusnya itu malah sama dengan potongannya, jadi sama aja akhirnya saldonya. Belum lagi adanya nafsu untuk mengambil saldo tabungan itu. Kan? Kalau emas kan kita melihat itu masih kinclong eman-eman gitu kan, sayang kalau kita jual. Kita tahan dulu keinginan kita itu. Nah, itu kalau emas kita bandingkan dengan tabungan gitu ya. Coba kalau emas kita bandingkan dengan properti misalkan. Orang kalau mau beli rumah sekarang, mungkin panjenengan bisa ingat. Kejadian mungkin ingat nggak kira-kira 10 tahun yang lalu rumah murah di Sleman itu di harga berapa? Saya masih ingat karena kira-kira 10 tahun yang lalu itu saya juga hunting rumah karena saat itu saya profesinya sebagai kontraktor, kontrak sana kontrak sini gitu. Saya capek kontrak terus setiap tahun harus dibayar gitu. Akhirnya saya cari rumah dan saat itu kira-kira rumah itu ya di kisaran harga 150 sampai 200-an gitu ya. 200-an juta. Itu rumah-rumah yang sederhana ya, tipe-tipe 36 gitu. Itu di Sleman. Sekarang berapa? Mungkin kalau di tiang-tiang listrik atau di pohon-pohon yang besar itu ada banner-banner atau itu di kisaran harga 300 juta. Iya. Berarti kan naik 2 kali lipat ini. Padahal kalau kita lihat emas 10 tahun terakhir naik berapa kali lipat. Nah, ini keuntungan yang melekat pada diri emas itu sendiri. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin lebih ke ini juga Pak. Emasnya kalau sudah pembiayaan anggota itu mengangsur ada di mana sih sebenarnya disimpannya? Emasnya, gitu. Ya. Emasnya kan kita sampaikan kita beli real ya. Betul. Kita beli real ada dan anggota sebelum kita simpan di tempat yang aman. Kita punya SDB, Safe Deposit Box. Itu tempat yang insya Allah sangat aman, ada standar nasionalnya orang untuk menyimpan di situ ya. Menyimpan di SDB itu. Nah, kita ada di hari-hari tertentu, tidak perlu kami sampaikan di hari apa ya.
kami simpan, mulai disimpannya ya. Artinya sebelum hari kami penyimpanan itu anggota bisa melihat, memegang emasnya itu ini, gitu ya. Yeah. Walaupun demikian, begitu kami sudah dapat dari tokonya, emas itu akan kami foto, akan kami kirimkan ke anggota yang pembiayaan. Tapi kalau misalkan pengen memegang fisiknya, boleh ya. Fisiknya, iya. Kami bukan pembelian emas secara virtual atau pembelian emas secara yang tidak tahu pembeli itu bisa melihat langsung emasnya atau tidak. Kita bisa melihat. Dan ada fakturnya, ada kwitansinya, ada keterangannya, ada sertifikatnya kalau ini adalah emas batangan. Ya. Penjualannya kembali pun juga mudah ya. Bisa. Penjualan kembali mudah. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Pak Latif dan Gus Hadan. Terima kasih sekali atas waktunya dan juga penjelasannya. Jadi Sobat Prima, sepertinya sudah tidak ada yang perlu dilakukan lagi mengenai produk pembiayaan emas di KSPPS Prima Arta. Insya Allah mudah, ringan, dan aman. Kapanpun, iya. Jadi orang tadi pembiayaan emas itu sebetulnya lebih kepada memberi kesempatan. Ya. Kalau ada uang lebih silahkan segera lunasi di awal, itu lebih bagus. Tapi terpaksanya kok belum ada, ya setidaknya Anda sudah memiliki kesempatan membeli emas, karena tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya. Pada saat ada uang mungkin alternatif pilihan membeli ini itu banyak sekali. Maka ini keuntungan kalau Anda pembiayaan emas melalui Prima Arta. Yang kedua, prosesnya sangat cepat sekali, bahkan datang itu sudah langsung bisa akad. Mengenai pembeliannya bagaimana? Kami sudah beli secara online dari toko, dan itu secara pandangan syariah tadi sudah dijelaskan, boleh, tidak ada masalah, dan anggota tetap bisa melihat emasnya. Oke. Kemudian tadi saya menyampaikan emas dikaitkan dengan properti. Ini belum emas dikaitkan dengan dunia pendidikan, biaya pendidikan. Yeah. Itu biaya pendidikan itu naiknya mungkin dalam 1 tahun sampai 20% bisa. Biaya pendidikan ini pendidikan formal ya. Kalau pesantren itu ilmunya banyak tapi ya. Oke. Baik. Okay. Cukup ya Pak Nje. Terima kasih sekali atas semuanya. Matur nuwun sangat Bapak dan Gus untuk kesempatan podcast pada hari ini, dan tentunya besok-besok pastinya mohon kesediaannya juga untuk bisa bersama untuk podcast berikutnya. Demikian Sobat Prima, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa tidak ada ruginya, ambil kesempatan ini secepatnya, datangi kantor KSPPS Prima Arta dan atau bisa menghubungi marketing kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.